Setiap umat manusia nantinya pasti akan mengalami yang namanya kematian, yang artinya berpindahan manusia dari kehidupan di dunia ke akhirat. Sebelum manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan berakhir antara neraka dan surga, manusia terlebih dahulu akan melalui fase pertama yaitu alam barzah atau alam kubur. Yang mana di tempat ini manusia akan mendapat beberapa pertanyaan untuk menentukan nasib mereka selanjutnya. Di fase ini juga manusia akan mengalami beberapa hal seperti kuburannya gelap dan juga sempit. Namun hal itu bisa berbalik menjadi kuburannya terang dan luas tergantung amal perbuatan masing-masing selama masih di dunia. Di video kali ini kita akan mengulas seputar 13 amalan agar kuburannya orang yang mati menjadi terang dan luas. 1. Sholat fardhu tepat waktu. Sholat 5 waktu adalah pondasi utama iman. Rasulullah bersabda bahwa pertama kali manusia akan diadili adalah sholat. Menegakkan sholat tepat waktu secara berjamaah di masjid bagi pria dewasa, dan tidak menunda pelaksanaannya adalah cahaya yang paling pertama menyinari kubur. Hikmahnya adalah mengajarkan kita akan kedisiplinan, ketundukan, dan hubungan langsung dengan Allah. 2. Sholat malam atau tahajud. Sholat malam adalah amalan pribadi yang mendekatkan hati kepada Allah. Ia adalah pelita khusus bagi anak cucu kita di alam barzah. Sebagaimana Allah berfirman, yaitu pada waktu sepertiga malam terakhir. Hikmahnya menunjukkan keikhlasan dan kejujuran spiritual, juga menjadi pengalaman yang sangat personal dalam keheningan malam. 3. Puasa sunnah. Puasa sunnah membentuk ruh kesabaran dan pemusatan diri dari segala yang membedakan antara manusia dan malaikat. Hikmahnya pengendalian nafsu, menyaingi orang miskin, dan menjadi cahaya saat jiwa menjalani penantian dalam liang lahat. 4. Amal jariah. Sedekah jariah amalan yang pahalanya terus mengalir meski sang pemberi telah tiada, merupakan salah satu sumber cahaya paling panjang bagi penghuni kubur. Contoh membangun masjid, sumur, fasilitas pendidikan, atau memberikan ilmu berguna. 5. Ilmu yang bermanfaat. Memperoleh ilmu, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ini adalah warisan cahaya yang terus bersinar. Ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hikmahnya, ilmu baik akan diteruskan dan dipraktikkan orang setelah kita meninggal sehingga pahala terus mengalir. 6. Membaca Al-Quran dan menghafalnya. Setiap huruf yang dibaca akan mendatangkan pahala, dan yang menghafal akan diarahkan ke surga mulia. Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hikmahnya, Al-Quran adalah syafaat kita di akhirat. Indahnya bacaan ini akan menerangi kubur kita. 7. Wakaf dan membangun infrastruktur Islam. Wakaf masjid, sekolah, perpustakaan, atau fasilitas pendidikan adalah bentuk sedekah berkelanjutan. Hikmahnya, ini adalah dukungan langsung pada keberlangsungan dakwah Islam lantaran manfaatnya dapat dirasakan sepanjang zaman. 8. Berbakti kepada orang tua. Berbakti adalah amalan yang mudah tapi berat implikasinya pada akhirat. Kasih sayang dan doa orang tua menjadi pelita abadi. Sebagaimana Allah berfirman, ridho Allah berada pada ridho orang tua. Hikmahnya, doa orang tua seperti doa malaikat dan membawa keberkahan berkali-kali lipat hingga akhir perjalanan. 9. Menaati dan berbuat baik kepada suami, istri juga anak. Keluarga adalah madrasah pertama. Berperilaku hikmah, penuh kasih sayang, pengorbanan, dan amanah dalam rumah tangga adalah contoh nyata keimanan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hikmahnya, cinta dan keikhlasan di rumah akan menjadi cermin kebaikan yang terus menginspirasi hingga dalam kubur. 10. Amanah dan jujur dalam pekerjaan. Memegang amanah di waktu hidup adalah amal yang menciptakan sinar kejujuran. Sahabat Umar bin Khattab menegaskan bahwa kejujuran adalah dasar setiap daya juang. Hikmahnya, integritas menjadi cahaya yang menyertai jenazah kepada penghormatan di mata manusia dan Allah. 11. Zikir dan istighfar. Zikir dan istighfar memberi ketenangan hati, serta pembuka pintu ampunan. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk,
dan berbaring. Hikmahnya, lisan yang senantiasa berzikir adalah kompas kesadaran spiritual dan penyejuk keberadaan dalam alam sebelah sana. 12. Membantu dan menyantuni anak yatim. Anak yatim menjadi saksi atas kebaikan yang kita berikan. Membahagiakan anak-anak mereka adalah amal yang sangat dicintai Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, "Aku dan orang yang mengasihi anak yatim seperti ini di surga." Menunjukkan telunjuk dan jari tengahnya. Artinya sangat dekat. 13. Doa untuk diri dan orang lain. Doa bisa jadi senjata paling sensitif, terutama jika dipanjatkan oleh orang syolih. Doa baik dari keluarga atau teman terus mengalir pahalanya. Sebagaimana firman Allah, berdoalah kalian untuk kalian sendiri dan untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan. Hikmahnya, ingatan doa orang lain akan menaungi kubur kita dengan pelita penuh berkah. Renungan untuk kita, bahwa solat, zikir, dan wahyu adalah pondasi nyata. Amal sosial seperti sedekah, kasih anak yatim, sambung silaturahim adalah media memperluas sinar, ilmu dan wakaf adalah warisan cahaya abadi, dan doa serta hubungan baik memperkuat jalinan spiritual antara manusia yang hidup dan yang telah tiada. 13 amal ini bukan hanya akan menerangi kita di alam kubur, tapi juga membentuk pribadi yang penuh kasih sayang, amanah, dan bijaksana. Jika kita konsisten, kita tidak hanya memberi cahaya bagi diri sendiri tetapi juga bagi banyak generasi mendatang. Semoga video ini dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan peta spiritual bagi kita semua. Mari kita bulatkan tekad, memperbaiki ibadah, memperluas sedekah, memperdalam ilmu, dan memperkuat hubungan dengan keluarga serta sesama. Dengan begitu, kita dapat berjalan dalam hidup ini dengan perlindungan cahaya yang menyinari setiap langkah dan mengiringi kita dalam setiap tarikan nafas, hingga saat jiwa berpisah dari raga, kita masuk ke alam kubur dengan terang hati, jiwa, dan amal. Doa dan harapan akhirnya, mudah-mudahan Allah menerima seluruh jejak amal kita, menjadikan kita ahli surga, pengantin surga, penghuni kubur yang bercahaya, dan kekasih Nabi di akhir zaman. Amin.